Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran aplikasi akuntansi dengan menggunakan spreadsheet atau pengolah angka ya. Kita akan melanjutkan. Yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai dengan neraca lajur. Yang berikutnya kita akan membuat sheet baru dengan berisi laporan laba rugi, modal, dan neraca. Ini adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada 5 sebenarnya, tapi kita buat 3 dulu. Yang pertama kita membuat judulnya ya, ini sama dengan cara-cara yang lalu, kalian sudah tahu. Cuma di bagian sini saja kita tambahkan periode di depannya ya. Karena ini laporan laba rugi untuk periode ya. Nah, kemudian ya, kita langsung saja karena kita sudah isi kemarin di neraca lajur, maka kita tinggal buat saja tabelnya dulu, kalian buat dulu. Kemudian kita akan masukkan datanya. Data untuk laporan laba rugi ini berasal dari neraca lajur ya, karena kita di sini sebenarnya adalah membuat alat bantu untuk mengerjakan laporan keuangan, dan di sini sudah ketemu labanya. Ada laba rugi, ada neraca juga ya. Nah, sekarang sumbernya adalah berasal dari sana. Jadi kita tinggal klik saja sama dengan, kemudian kita ambil di sana untuk pendapatan ya, pendapatan jasa. Demikian juga saldonya kita klik sama dengan saja. Kemudian kita cari di sini ya, pendapatan jasa. Ini dia. Sumbernya di tabel kolom laba rugi ini ya. Kemudian di beban juga sama, kita ambil saja sama dengan. Kemudian kita cari beban. Nah, ini dia. Jangan pakai headernya, langsung pakai subnya atau rinciannya, karena yang ada nilai transaksinya di situ. Nah, kita copy saja. Kemudian di sini saldonya juga sama. Dari sini mulai dari beban gaji. Kemudian kita copy nilainya juga. Nah, ini sesuai dengan ketentuan masing-masing ya. Ini saya buatkan sederhana karena kita dengan contoh sederhana. Kalau misalnya nanti ingin di sini ada pendapatannya macam-macam, pendapatan misalnya ini perusahaan jasa jahit misalnya, pendapatan obras, pendapatan jasa jahit, pendapatan neji dan seterusnya, itu ada di sini juga bisa ditambahkan. Tinggal ditambahkan barisnya aja seperti ini, insert. Nah, maka akan bertambah satu baris. Kalau kita tambahkan 3 ya, dia akan bertambah 3. Nah, seperti itu ya, tergantung dengan apa yang akan kita mau buat. Ini saya buat contohnya saja, nanti kalian bisa mengembangkannya sendiri. Nah, di sini sudah muncul untuk laporan laba rugi ya, ketemu laba ruginya kan ini perusahaan jasa, jadi sederhana. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal seperti ini ya. Terdiri dari modal awal, penambahan dari laba, pengurangan dari prive, sehingga ketemu modal akhirnya berapa. Untuk modal awal kita langsung ambil dari neraca saldo awal ya. Modalnya di sini adalah modal TN Akani ya. Kalau kemarin ada yang salah masuk di sini, silahkan dipindah ke sini, dia akan otomatis pindah. Kemudian laba bersih ini kita ambil dari laba rugi ya, di sini. Ini dia. Karena hasil dari laporan laba rugi adalah ini, ketemu laba sekian. Kemudian prive ini adalah pengambilan pribadi ya. Artinya pengambilan pribadi itu diambilkan atau mengurangi modal, sehingga kita harus ambil juga datanya dari NL ini ya. Meskipun di sini tidak ada transaksi, kita kasih saja rumusnya. Nanti kalau ada transaksi baru dia akan menghitung otomatis. Nah, biasanya prive ini sifatnya mengurangi, jadi di tanda sama dengan ini kita tambahin dengan tanda minus ya, supaya nanti mengurangi kalau ada nilainya. 11.500.000 ini menambah laba, sifatnya menambah, prive sifatnya mengurangi, sehingga ketemu modal akhir. Nah, kalau sudah kita membuat neraca, ini rumus judulnya juga sama, cuma neraca ini kita kasih per 31 Desember ya. Nah, kemudian aktiva lancar kita harus golongkan. Kita ambil dari neraca lajur juga boleh ya. Dari kas, ini neraca, ini adalah aktiva lancar sampai dengan persediaan aktiva lancar. Kemudian di situ juga ada aktiva tetap, yaitu peralatan ya.
Ini saya kasih contoh cuma satu. Kalau misalnya peralatannya banyak ya tinggal di copy paste saja. Ini aktiva lancarnya juga banyak, ya tinggal ditambahkan barisnya kemudian di copy ya. Nah sekarang untuk nilainya itu sumbernya juga dari neraca lajur kolom neraca ya. Yang debit berarti debit karena harta aktiva di sebelah debit. Kemudian di sini ada juga peralatan ya, meskipun di sana mungkin tidak ada saldonya, tetapi harus tetap kita kasih rumusnya ya, supaya kalau nanti ini ada transaksi di situ maka otomatis akan menghitung. Begitu juga untuk yang kredit ya, ini adalah sumbernya dari neraca, dimulai dari hutang ya, ini hutang usaha, ini adalah hutang lancar. Kalau hutang bank ini biasanya hutang jangka panjang, boleh dipisahkan kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang boleh, tapi karena sederhana kita bisa gabung jadi satu saja ya. Ini nilainya berasal dari kolom neraca yang di neraca lajur ya. Demikian juga untuk yang modal ekuitas, ini asalnya dari neraca lajur. Ini modal ya, seperti itu. Tapi untuk nilainya ini jangan diambil dari neraca lajur, tapi diambil dari laporan perubahan modal, karena ini modal akhir ya, modal yang sudah ada di sana setelah dikurangi dengan ditambah dengan laba dikurangi dengan prive ya, kalau ada transaksi prive. Nah ini sudah seimbang, berarti sudah betul, sudah ketemu neraca ya, laporan keuangan laba rugi, modal dan neraca. Oke, pagi ini sampai di situ dulu. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Yang tidak memiliki laptop bisa mengerjakan di buku dulu. Kemudian nanti pada saat tatap muka di lab kita akan mengerjakan langsung. Kemudian saya ambil nilainya. Nah, demikian kiranya dapat diperhatikan video ini dari awal sampai akhir supaya mengerti. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap bisa bertemu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu, salam sehat untuk kita semuanya.